Dinasti Majapahit bisa kembali berkuasa hanya karena kebaikan hati orang-orang Islam. Tidak hanya itu saja, wibawa Sang Prabu akan jatuh di mata para pendukungnya. Tidak ada artinya tahta yang diperoleh dari belas kasihan musuh. Masyarakat Majapahit akan memandang rendah pemimpin mereka yang mau menerima tahta seperti itu. Hukum tidak akan dipatuhi. Para pembangkang yang radikal akan muncul di mana-mana bak jamur yang tumbuh di musim penghujan. Dan lagi, apakah Sang Prabu tidak malu menerima tahta dari anaknya? Sebaiknya Sang Prabu tidak menerima tawaran itu. Sang Prabu lalu menghela nafas. Sunan Kalijogo pun lalu memohon bicara. Apabila memang Sang Prabu tidak mau menerima tahta Majapahit dari tangan Raden Patah, maka seyogyanya Sang Prabu mempertimbangkan kembali jika hendak mendapatkannya dengan jalan merebut. Sebab bila hal itu terjadi, tidak bisa dibayangkan tanah Jawa akan banjir darah lagi. Dukungan kekuatan militer bagi Sang Prabu akan datang dari segenap pelosok Nusantara. Tidak bakalan tanggung-tanggung. Jawa akan semakin membara bila seluruh Nusantara akan bangkit. Pembunuhan yang lebih besar dan mengerikan akan terjadi di depan mata. Hal itu dikarenakan selama kerajaan Majapahit berkuasa, ratusan kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya yang diayomi dan dijaga justru dapat ikut berkecamuk. Mereka akan ikut berperang melawan Raden Patah. Dipastikan kekacauan tambah melebar ke pulau-pulau yang ada di mana-mana. Sang Prabu Brawijaya bagaikan disodori buah semalakama. Dimakan mati, tidak dimakan pun mati. Sejenak, Sang Prabu berunding dengan para penasehat beliau, yang terdiri dari para ahli hukum dan agamawan. Sejurus kemudian, beliau menyatakan kepada Sunan Kalijogo hendak merundingkan hal ini dengan para penasehat lebih dalam lagi. Dan Sunan Kalijogo pun lalu diperbolehkan menghadap esok hari lagi. Sunan Kalijogo dan seluruh rombongannya diberikan tempat bermalam dengan pengawalan yang ketat. Keesokan harinya, Sunan Kalijogo dipanggil menghadap. Prabu Brawijaya memutuskan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Beliau tidak akan mengadakan gerakan perebutan tahta kembali. Maka Sunan Kalijogo pun lega mendengarnya. Namun, apa yang akan dilakukan Sang Prabu agar seluruh putra-putri beliau mau merelakan tahta diduduki oleh Raden Patah? Begitu Sunan Kalijogo meminta kejelasan langkah selanjutnya, Sang Prabu mengatakan beliau akan mengeluarkan maklumat kepada seluruh putra-putra beliau untuk bersikap sama seperti dirinya, agar berjiwa besar memberikan kesempatan bagi Raden Patah memegang tampuk kekuasaan, terutama kepada keturunan beliau di Pengging. Maklumat ini benar-benar harus dipatuhi. Semua sudah paham. Jadi, yang berhak mewarisi tahta Majapahit sebenarnya adalah keturunan di Pengging. Kini, Sang Prabu mempertanyakan jaminan kebebasan beragama kepada Sunan Kalijogo. Apakah Demak Bintoro ini bisa memberikan wilayah-wilayah otonomi khusus bagi para penguasa daerah
yang mayoritas masyarakatnya tidak beragama Islam. Bisakah Demak Bintoro sebijak Majapahit dahulu? Sunan Kalijogo terdiam, dan setelah berpikir sejenak, Sunan Kalijogo berjanji akan ikut andil menentukan arah kebijakan kerajaan Demak Bintoro. Dan itu berarti mulai saat ini dan seterusnya dia harus terpaksa ikut terjun ke dunia politik, dunia yang dihindarinya selama ini. Tahta Kadipaten Tuban yang diserahkan kepadanya dia berikan kepada Raden Jakasupa, suami adiknya Dewi Rasawulan. Prabu Brawijaya V bernafas lega karena dia percaya pada sosok Raden Syahid atau Sunan Kalijogo ini. Sunan Kalijogo juga menambahkan, sang Prabu seyogianya kembali ke Trowulan, tidak usah meneruskan menyeberang ke Pulau Bali. Sebab dengan adanya sang Prabu di Trowulan, para putra dan masyarakat tahu kondisi beliau, tahu bahwasanya beliau baik-baik saja, sehingga seluruh pendukung beliau akan juga merasa tenang. Kembali sang Prabu berunding dengan para penasehatnya. Sejenak kemudian beliau memberikan jawaban. Ada beliau di Trowulan atau tidak, keamanan kerajaan sepeninggal beliau digulingkan dari tahta, mau tidak mau tetap akan terganggu. Karena para pendukung beliau pasti juga banyak yang belum bisa menerima pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Patahini. Namun, jika tidak ada komando khusus dari beliau, hal itu tidak akan menjadi sebuah kekacauan yang besar. Sunan Kalijogo resah. Bila sang Prabu ke Bali, Sunan Kalijogo takut beliau akan berubah pikiran begitu melihat betapa militannya para pendukung beliau di sana. Sunan Kalijogo pun lalu memutar otak. Sunan Kalijogo tahu hati Prabu Brawijaya sangat lembut, dan kini Sunan Kalijogo akan berusaha mengetuk kelembutan hati beliau. Sunan Kalijogo memberikan gambaran betapa mengerikan jika para pendukung beliau benar-benar siap melakukan gerakan besar se-Nusantara. Tak ada jaminan bagi sang Prabu sendiri bahwa beliau tidak akan berubah pikiran bila tetap meneruskan perjalanan ke Bali. Sunan Kalijogo memohon Prabu Brawijaya harus mengambil jarak dengan para pendukung beliau. Nasib rakyat kecil dalam hal ini dipertaruhkan. Mereka harus lebih diutamakan. Sunan Kalijogo memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi jika sang Prabu Brawijaya tetap hendak ke Bali.